Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wa ala alihi wa sahbihi min anjumis sadat wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil kiamat. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, yang masih memberikan kepada kita sekalian taufik serta hidayah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu untuk mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah yang stay at home bersama-sama dengan adanya wabah virus COVID-19, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di rumah masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rumah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu untuk mentafakuri adanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan adanya wabah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini, mudah-mudahan untuk kita gunakan sebagai sumber tafakur kita kepada kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalnya kita di rumah sesuai anjuran daripada pemerintah, baik pemerintah negara, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, itu kita ambil berbagai macam nikmat atau berbagai macam hikmah yang bisa kita dapatkan dengan kita berada di rumah masing-masing. Di antara hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran kita berada di rumah, kita berkumpul bersama keluarga kita masing-masing. Yang tadinya banyak orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, susah untuk meluangkan waktu bersama keluarganya. Dengan adanya wabah ini dan dengan adanya himbauan dari pemerintah atau perintah dari pemerintah daerahnya masing-masing, kita bisa tinggal di rumah, kita bisa kumpul bersama keluarga, dan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak Al-Quran, dan kita juga bisa meninggalkan teman-teman yang buruk, dan kita bisa meninggalkan duduk bersama orang-orang yang sukanya lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa meninggalkan teman-teman yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengikuti kajian melalui streaming, kita bisa gunakan waktu untuk mengikuti kajian-kajian yang diarahkan oleh guru-guru kita semuanya, untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah yang terbesar adalah kita dijauhkan dari teman-teman atau sahabat-sahabat atau teman duduk yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari kajian ini kita simak penuturan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahib Ratib Al-Haddad, yang biasa kita baca ratibnya, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah
bisa selalu mendawamkan atau melazimkan bacaan Ratibul Haddad di rumah masing-masing untuk meredakan wabah yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya An-Nafaisul Uluwiyah fi Masailis Sufiyah, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ditanya oleh salah satu imam yang bernama Asy-Syaikh Al-Munawwir Abdul Kabir bin Abdullah bin Hamid. Ditanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad oleh beliau, ma hukmu may yukhalitu ahlul ma'asi wal akal min ta'am min muamalatihi fasidah wa hukmu muamalatihi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ditanya, apa sih hukumnya atau apa sih bagaimana keadaan orang yang duduk bersama orang-orang yang ahli maksiat, dan bagaimana hukumnya ketika kita makan bersama mereka atau makan makanan mereka, orang-orang ahli maksiat, dan hukum berbisnis dengan mereka. Kebetulan banyak dari sahabat-sahabat yang sering bertanya atau menanyakan tentang hal ini. Dijawab oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ketahuilah, i'lam yambaghi lil mu'min asy-syafiq ala dinihi al-haris ala akhiratihi, bahwasannya seyogyanya atau seharusnya bagi orang-orang yang beriman yang selalu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, dan orang yang selalu merindukan kenikmatan hidup di akhiratnya, maka alla yukhalita wala yu'ashira wala yujalisa illa ahlil khair wa ta'ah al-muttaqina lillahi ta'ala at-tarikina al-ma'asi imma bil ijtinabi ra'san aw bit taubati as-sahihah minha in waqa'u fiha. Sebaiknya bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dekat-dekat atau untuk tidak berhubungan dengan mereka, tidak duduk bersama mereka, kecuali duduk bersama orang-orang ahlil khair, orang-orang yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, atau apabila mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya orang yang beriman duduk bersama mereka orang-orang ahlil khair yang disifatkan seperti itu. Begitu penuturan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian apabila seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala duduk bersama mereka ahli maksiat, duduk bersama ahli maksiat apabila ada kepentingan yang penting sekali, maka duduknya seorang yang beriman dengan ahli maksiat tersebut untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka kerjakan, untuk mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan, dan mengajak mereka orang-orang yang ahli maksiat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menasehati mereka dengan nasihat-nasihat yang baik, dan kemaksiatan atau kemungkaran yang mereka kerjakan tidak membahayakan sedikit pun untuk orang yang beriman tersebut yang duduk bersama mereka ahli maksiat. Apabila dakwahnya atau ajakannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasihatnya diterima oleh mereka ahli maksiat, maka orang tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah mengerjakan atau mengajak mereka ahli maksiat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka ahli orang yang beriman tersebut duduk
berkumpul mujalasah bersama mereka ahli maksiat, akan tetapi tidak mengingkari kemungkaran mereka, tidak mengajak kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak bisa lolos dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tersebut tidak ikut di dalam kemaksiatan yang mereka kerjakan. Akan tetapi duduknya bersama mereka dan tidak mengingkari kemaksiatan yang mereka kerjakan dan tidak atau enggan untuk mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut berdosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apabila orang yang beriman tersebut duduk bersama mereka, tidak mengingkari kemaksiatan yang mereka kerjakan, tidak mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka asah wa huwa ma'adzalika yusna alaihim wa yuhassinu lahum ahwa'ahum, dan mereka justru membiarkan kemaksiatan mereka dan malah mereka memuji apa yang mereka kerjakan, na'udzubillah, membaik-baikan apa yang mereka kerjakan, na'udzubillah, justru malah mereka fatahalahum ba'dal abwab fit tawassuli ila aghradihim al-fasidah, dan mereka memberikan jalan untuk mereka ahli maksiat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru adzabullahu ta'ala ilaihi asra wa maqtahu lahu ahaq, justru adabnya Allah Subhanahu wa taala sebelum turun kepada mereka ahli maksiat justru akan terlebih dahulu turun kepada orang yang demikian, yang duduk bersama mereka, membuka jalan untuk kemaksiatan mereka dan membenarkan kemaksiatan yang mereka kerjakan, na'udzubillah. Maka ayyuhal ikhwan, kita nikmati duduknya kita di rumah, tinggalnya kita di rumah, dan kita nikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita dijauhkan dari orang-orang yang ahli maksiat. Kita duduk bersama keluarga, kita duduk bersama saudara-saudara di rumah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam lanjutan jawabannya beliau kepada Al-Imam Al-Munawwir bin Abdul Kabir, yambaghi lil agil alla yukhalita ahadan minal musirrin ala syai'in minal ma'asi wala yujalisuhum wala yajtami'u bihim. Hendaknya untuk mereka orang-orang yang memiliki akal yang sehat, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak sekali-kali berkumpul bersama orang-orang ahli maksiat. Duduk bersama mereka, berhubungan bersama mereka, jauhi mereka, dan nikmat kita tinggal di rumah, kita jauh dari orang-orang yang ahli maksiat, alhamdulillah. Dan mereka orang-orang yang apabila kita kumpul bersama mereka ahli maksiat, na'udzubillah, itu memberikan sifat ke dalam hati kita, yuqassi qalbah wa yad'aful azamu ala ta'ah wa yajurru ilal ma'siyah biwasitatis siryan alladhi ja'alahu Allahu ta'ala bihikmatihi bainal mutahabina wal mutakhalitina wa man jaraba hadza arafahu. Dan mereka orang-orang yang beriman apabila duduk bersama ahli maksiat itu bakal membekaskan di dalam hati mereka, membuat hati mereka gelap, serta membuat kita lemah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan
dengan sebab kita berkumpul bersama mereka dan dengan sebab kita duduk bersama mereka membuat hati lemah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana gambarannya yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam syairnya, wa suhbatul juhali da'un wa'ama tazidu lil qalbi saqimi saqama. Wa suhbatul juhali da'un wa'ama tazidu lil qalbi saqimi saqama. Berkumpul bersama mereka orang-orang ahli maksiat itu membekaskan di dalam hati kita semakin gelap, hati kita semakin lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun memakan makanan mereka, orang-orang ahli maksiat, min ta'am insan lahu syai'un minal muamalatil fasidah wa kadzalika muamalatihi fa in kana lahu muamalatu sahihah aidan awwaluhu syai'un minal asmar as-sahih malakahu laha wa kanal halal min malahu aksar minas syubuhat wal haram alladhi fi yadihi faqad qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun makanan mereka, orang-orang ahli maksiat, baik mereka itu mendapatkan harta dengan muamalah atau pekerjaan yang buruk ataupun pekerjaan yang baik, halal bagi mereka, dan halal dan harta yang mereka miliki itu adalah harta halalnya yang mereka miliki itu subhat, dan harta yang mereka miliki juga haram, sebab mereka ahli maksiat, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang untuk mereka makan dengan harta tersebut. Na'udzubillah. Dan sebaiknya untuk kita, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan tempat-tempat kumpul bersama mereka, kumpul bersama ahli maksiat, kecuali apabila perkumpulan tersebut itu sifatnya tiba-tiba atau secara tidak diduga-duga, itu tidak masalah. Seperti di tempat-tempat masjid atau di pasar, perkumpulan tersebut itu musadafah, tidak kita sangka-sangka dan ada begitu saja. Dan mudah-mudahan dengan kita stay at home seperti yang disarankan atau yang dihimbaukan oleh pemerintah daerah tempat masing-masing, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin jauh dengan para ahli maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tinggalnya kita di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita, dan dengan kita selalu mentafakuri akan wabah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ini, menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bersama turunnya wabah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ini yang begitu besar ke seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga turunkan taufik serta hidayahnya kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.